Pokoknya ibu Sedekah kalau tuh. hajatnya maksa, ilmunya RDAY, ibadahnya harus maksa. Kalau Iya. memang nggak bisa ibadahnya maksa, gantinya namanya sedekahnya maksa. Iya. Kalau memang sedekahnya nggak punya duit, propes. Iya. Berbuatnya harus maksa. Kita kebanyakan tiga-tiganya nggak mau. Ibadahnya nggak mau, sedekahnya nggak mau, kerja, nggak mau. Harus mau lah. Bapak lihat gak orang Cina? Jauh-jauh dari Cina, dia berlayar ke Indonesia, nyangsang di Bangka Belitung, nyangsang di Kalimantan, nyangsang di Sumatera. Apa yang dikerjain? Kerja keras. Karena dia minoritas. Karena dia nggak punya apa-apa, hanya cuma punya kolor, dia kerja keras. Sekarang jadi konglomerat. Kita nggak mau. Nah, pilihan cuma 3. Ibadah ekstrim, sedekah ekstrim, atau kerja ekstrim. Itu aja. Pak Haji, saya mau yang ibadah ekstrim. Boleh. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Sholat taubat nggak boleh bolong. Sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong. Saya mau sedekah ekstrim. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Nah, itu Saya Pak, yang dua. dikerjain saya itu. Yang dikerjain saya itu. Bangun jam 00. Enggak, yang subuh itu enggak bolong, Jumat tuh enggak bolong. Sedekah subuh. Ya. Nah, tinggal Tapi ditingkatin. caranya kami, Ibu sedekah subuhnya berapa? Ya, enggak banyak sih, Pak. Harus ditingkatin. Kalau ibu sedekahnya nggak banyak, jangan minta sama Allah banyak. Kita nih kadang sedekah subuhnya 50.000, minta cairnya 10 miliar. Gitu. Allah langsung lemes. Tapi kami Sedekah dikumpulin di rumah, Pak. Nanti kalau udah berapa bulan dibuka, ya itu kami disedekahin juga ke sini sama melalui Pak Mak ya. Gitu. Kalau yang bagus, ibu jangan terlalu lama. Sedekahnya di muka. Ya. 7 hari di muka. Jadi ibu jangan ngumpulin dulu, jangan. Tapi dibayar di muka. Oh gitu. Nah, jadi 7 hari, 50.000 kali 7 hari. Berarti setiap hari Kamis ibu langsung transfer ke sini 350.000. Iya. Hari Kamis malam Jumat nih transfer 350.000. Iya. Itu jangan nunggu sebulan kelamaan. Iya. Dan di muka. Jumat Barokah juga gitu, 1 juta di muka. Nggak boleh dikumpulin, nggak boleh lama hasilnya, Bu. Nah, kedua, ibadah ekstrim. Tadi yang saya cerita. Ketiga, kerja ekstrim. Kerja ekstrim. Seperti orang-orang Cina. Kerja ekstrim. Kerja ekstrim. Buktinya apa? Bapak lihat. Waktunya orang tidur, orang Cina tidak tidur. Mana buktinya? Kue subuh. Bapak lihat kue subuh. Ada gak? Nggak ada yang tidur dia. Dagang kue subuh di Pantai Indah Kapuk. Rumahnya di mana? Pantai Indah Kapuk. Orang kaya-kaya semua, Cina-Cina Medan, Cimen. Ya betul? Coba lo lihat. Kita kan enggak. Subuh baru tidur, goblok. Subuh melek lah, orang tidur kita melek. Seperti apa? Seperti orang miara tuyul. Tuyul kerjanya siang apa malam? Malam. Kayak orang miara babi ngepet. Babi ngepet kalau jagain lilin jam berapa? Malam jam 00. Ya kan? Jagain lilinnya jam 00. Kita kadang enggak. Malamnya waktunya tidur. Loh, lo lihat dong Abdurrahman bin Auf. Lo lihat dong Abdurrahman bin Affan. Lo lihat dong sahabat-sahabat Nabi. Kalau malam dia baca Quran. Kalau pagi dia berdagang. Sehingga dia nggak akan ketipu, nggak akan ditipu, nggak akan. Kalaupun mau ketipu, emang udah jalannya Allah, balasannya masuk surga. Jadi yang nipu masuk neraka jahanam, dia masuk surga. Kan lumayan. Kan kita di akhirat kan kekal abadi selamanya. Dosa kita kan di dunia banyak. Kan lumayan kalau masuk surga. Nah, maksudnya. Pak Haji kenapa sih bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud? Bapak nanti buka di surat Al-Muzammil. Kenapa mesti baca Quran? Berarti Bapak surat di Fatir. Manjur gak Pak Haji? Manjur lah, gak mungkin gak manjur. Bapak praktek. Jadi apa dong Pak Haji? Biar gerak cepet nih, biar
bulan ini saya bisa punya uang minimal 1 miliar. Ya Bapak mesti gembira. Karena kalau orang yang senang rezeki datang. Kalau hati sedih rezeki pergi. Tadi udah saya bilang tuh sama si Pak siapa namanya itu? Hah? Ya tadi dia. Bos, lo ntar malam senang-senang nyanyi di atas. Sama anak yatim, gembira. Besok hari Sabtu lo nginep di sini hari Sabtu pagi jam 7 testimoni Mbak Nadia jam 7 pagi yang hajatnya cair 1 triliun. Dia ngajarin besok Mbak Nadia. Lo mesti ikut. Hari Minggu lo wajib jam 7 pagi berenang bersama anak yatim. Nanti ijabnya di kolam renang. Karena hampir 100% orang yang ijab di kolam renang senang hatinya terus gembira. Besok hari Senin lo ijab di Rustic Market di Sentul. Ijab. Gitu. Kita ini kenapa Pak? Hajat kita lemot. Karena kita nggak senang, nggak gembira. Lo lihat di anak kecil deh yang gembira lari-lari. Padahal kitanya lagi PHK, kitanya lagi susah. Dia nggak ada tuh, seneng aja. Rezeki ada aja tuh, mainan punya, makan ada. Mau beli bakso ada. Karena gembira. Nggak mikir. Saya kalau tahajud apa itu sudah Pak, cuman sepertiga malam. Oh nggak boleh. Nah, yang sebelumnya maksudnya. Oh iya. Ya, Sekarang mesti 1/2 malam. Kan dasarnya di Al-Quran. 1/2 malam, terangin. 1/2 malam. Ada gak di Al-Quran dasarnya? Iya, jadi Surat apa tuh? sampaikan Pak Haji itu dasarnya di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 7. Nanti Bapak buka untuk dibaca, dimaknai, untuk memperkuat, bukan untuk dilirik, baca enggak, tapi dimaknai. Jam bangunnya ada di ayat yang ketiga. Nisfahu awim kusminhu qalila. Kapan bangunnya? Nisfahu, separuh, tengah-tengahnya malam. Kalau tengah-tengahnya malam berarti jam 12. Perubahan antara malam ke pagi itu jam 12. Itu bangun. Dasarnya di situ. Maka urutannya jelas di situ. Urutannya perintah Allah itu dan 1 untuk sholat, yang kedua untuk baca Quran. Ada apa ada yang itu menyebutkan baca Quran? Ada ayat yang keempat, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil dan runtut. Artinya tidak boleh kita pilih-pilih, harus dari juz 1 Al-Fatihah, Al-Baqarah terus sampai Anas. Khatam, balik lagi, terus balik lagi, terus tiap hari. Apa keutamaan baca Quran? Pak Haji selalu menekankan itu. Ilmu yang Pak Haji sampaikan kepada kita semua tadi itu terangkum di surat Fatir ayat 29. Itu nanti dipahami, dibuka untuk memperkuat, memperkokoh ibadah yang kita lakukan. Oh ternyata ini ya yang bikin. Apa itu? Di situ ujung ayatnya Allah sampaikan ke kita, tijaroh kita. Tijaroh itu berarti bisnis, usaha, kegiatan apapun yang kita lakukan, kata Allah lan tabur, tidak akan pernah mengalami kerugian, tidak akan pernah mengalami kebangkrutan, tidak akan pernah mengalami tertipu, terlena, terhipnotis, tidak akan ada. Karena apa? Karena 3 hal. 1 ayat itu sebetulnya hanya 1 ayat menjadi kesimpulan dari aktivitas-aktivitas yang harus kita lakukan kalau kita punya hajat, punya usaha. Semuanya disampaikan Pak Haji tadi. Yang pertama apa? Innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya pasti orang-orang yang apa? Yang 3. 1, yatluna kitaballah, yang membaca Al-Quran. Yang kedua, wa aqimus sholah, yang menegakkan sholat. Wajib pasti ya. Jadi badiah qobliyahnya, tahajud malamnya bukan 1/3, bukan 2/3, tapi
1/2 malam bangunnya. Ayatnya tadi. Terus yang ketiga adalah yang menginfakkan harta yang Allah berikan kepada kita, yang bersedekah. Maka kan 3 hal ini selalu Pak Haji tekankan ke kita. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Sholat ba'da qobliyah harus ditegakkan, jangan bolong. Karena ini menjadi penyeimbang bisnis kita, penyeimbang hidup kita. Biar imbang kiri kanannya. Yang ketiga adalah sedekah, 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 dan sedekah. Dipaksa nggak kita sedekah oleh Allah? Dipaksa. Ada ayatnya sedekah itu kita lakukan dalam keadaan lapang maupun Sempit. Artinya apa? Kita harus maksa. Bukan nunggu nantilah kalau keuntungan mobilnya 15 miliar baru sedekah, 15 juta baru sedekah, 10 baru keuntungan baru sedekah. Enggak, apapun Sebelum. rutin ngeblok. Rutin seberapapun rutin sedekah. Dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Kenapa Allah menyebutkan itu harus dengan terang-terangan? Kadang suami mau sedekah harus ngomong istri. Kadang suami mau sedekah, sembunyilah, gak usah ngomong istri. Paksa, dipaksa. Kalau 3 hal ini kita lakukan, di ujung ayat Allah menjamin kita, tijarah kita, kegiatan kita, aktivitas kita, usaha kita lantabur, tidak akan pernah mengalami kerugian. Artinya apa? Pasti untung, pasti menghasilkan, pasti tumbuh. Jadi evaluasi kita, kenapa usahanya seperti ini, berarti kita evaluasi 3 hal tadi. Baca Quran kita seperti apa? Salat sunnah-sunnah yang menguatkan kita seperti apa? Kurang apa enggak? Sedekah kita kurang apa enggak? Kalau sudah mungkin kurang banyak, ditingkatkan. Artinya kan itu aja sebetulnya. Kita evaluasi 3 hal ini. Dan ini menjadi satu kesatuan loh ternyata. Kalau Pak Haji tadi kan boleh milih kita. Mau ibadah Ekstrim. mau sedekah ekstrim, Mau kerja ekstrim. sedekah profesi. Tapi ternyata di ayat ini satu kesatuan. Jadi tidak ada penghubungnya atau, tapi koma-koma. Harus jalan semua. Ya, Kalau ya, 3-3-nya. Kalau di Al-Quran. Iya. Baca Quran. Innalladzina yatluna kitaballah. Yang pertama. Yang kedua, aqimus sholat, mendekatkan sholat. Bukan atau, tapi dan yang mensedekahkan, dan yang berinfak, mensedekahkan hartanya. Jadi bukan pilihan. Kalau Allah bukan pilihan ya. Masih tadi masih memberi. Karena masih baru. Masih memberi pilihan. Kalau nggak, takutnya kaget dia kabur. Pilihan, boleh pilih salah satu. Kalau tadi yang sedekah 10 juta nggak ada pilihan, langsung saya jebrotin. Tiga-tiganya langsung. Makanya dia besok saya suruh ikut 3 acara gratis. Harus terkabul hari Selasa. Karena beliau sudah praktekkan dan sudah mendapatkan hasilnya. Tinggal meningkatkan. Tinggal ngeloncat. Tinggal kuantum.